Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum fi hadzal yaum? Alhamdulillahirabbil alamin. Nama saya Ditya Ramadan, saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6 kelas B, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan YIN Syekh Nurjati Cirebon. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mata kuliah Telaah Materi Bahasa Arab MA, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengembangan indikator pencapaian kompetensi mata pelajaran Bahasa Arab MA. Nah, mungkin dari teman-teman apakah ada yang tahu apa itu indikator pencapaian kompetensi? Baik, belum tahu ya. Nah, jadi indikator pencapaian kompetensi adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, jadi IPK ini merupakan tanda sebuah pencapaian kompetensi dasar yang mana ditandai oleh perubahan perilaku yang mana dapat diukur. Kemudian di dalamnya itu mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, selain itu juga indikator pencapaian kompetensi ini dapat dikatakan sebagai wujud dari kompetensi dasar yang lebih spesifik lagi. Nah, jadi artinya IPK ini merupakan wujud dari kompetensi dasar yang lebih detail lagi, yang lebih jelas lagi gitu. Yang mana kompetensi dasar ini kan sebelumnya sudah dijelaskan ya, bisa dikatakan sebagai rujukan untuk membuat sebuah indikator pencapaian kompetensi. Nah, mungkin dari teman-teman apakah ada yang ditanyakan mengenai pengertian indikator pencapaian kompetensi ini? Baik, cukup ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagaimana sih cara pengembangan indikator pencapaian kompetensi ini? Nah, yang pertama yaitu mengkaji kompetensi dasar untuk mengidentifikasi indikatornya dan merumuskan indikatornya yang dianggap relevan. Kemudian yang kedua yaitu mengkaji semua indikator apakah sudah mempresentasikan kompetensi dasarnya. Kemudian yang terakhir yaitu menambahkan indikator lain yang sebelumnya dan merubah rumusan yang kurang tepat. Nah, mungkin dari teman-teman apakah ada yang ditanyakan mengenai cara pengembangan indikator pencapaian kompetensi ini? Baik, cukup ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu selain yang sudah saya sebutkan tadi, cara merumuskan pengembangan indikator pencapaian kompetensi itu yang lainnya seperti menggunakan kata kerja operasional. Nah, menggunakan KKO yang mana di sini ya, edisi revisi yaitu taksonomi Bloom. Kemudian yang selanjutnya yaitu dirumuskan dalam kalimat yang simple, jelas dan mudah dipahami. Artinya di sini kalimatnya itu tidak bertele-tele. Jadi hanya langsung saja ke intinya itu bagaimana, kemudian lebih jelas lagi sehingga mudah dipahami. Kemudian yang selanjutnya yaitu hanya mengandung satu tindakan, misalkan memahami. Nah, itu kan hanya satu tindakan ya, bukan memahami dan menjelaskan. Itu misal ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah tidak menggunakan kata yang maknanya ganda, artinya hanya mengandung satu makna saja. Nah, mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai cara pengembangan indikator pencapaian kompetensi ini? Baik, cukup ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai pengembangan indikator pencapaian kompetensi berdasarkan tema Al-Hajj wal Umroh. Nah, jadi di sini berdasarkan KD 3.7, 3.8, kemudian 4.7 dan 4.8. Nah, di sini pada KD 3.7 yaitu memahami fungsi sosial, struktur, teks, dan unsur kebahasaan yaitu mencakup bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema Al-Hajj wal Umroh yang melibatkan tindak tutur menyatakan dan menanyakan tindakan atau kejadian di waktu masa lampau
dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari tasrif fi'il madi lughawi. Nah, di sini indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama 3.7.1 yaitu menjelaskan fungsi sosial dan fungsi sosial teks rekon. Kemudian 3.7.2 yaitu menjelaskan struktur teks rekon. Kemudian 3.7.3 yaitu mengidentifikasi struktur teks rekon dalam sebuah kalimat. Kemudian 3.7.4 yaitu melengkapi kalimat dengan kata yang sesuai berdasarkan struktur teks. Kemudian yang selanjutnya yaitu 3.7.5 yaitu menggunakan kosakata terkait tema al-hajj wal umroh. Kemudian 3.7.6 yaitu menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi tasrif fi'il madi lughawi. Kemudian yang selanjutnya 3.7.7 yaitu melengkapi teks dengan fi'il madi. Kemudian 3.7.8 yaitu menemukan fi'il madi dalam teks percakapan. Kemudian 3.7.9 yaitu menyesuaikan bentuk fi'il madi dengan subjek. Kemudian yang terakhir yaitu 3.7.10 yaitu menjelaskan bentuk tindak tutur menyatakan dan menanyakan tindakan atau kejadian pada masa lalu atau masa lampau. Nah, mungkin dari teman-teman apakah ada yang ditanyakan mengenai pengembangan IPK berdasarkan tema al-hajj wal umroh pada KD 3.7 ini? Baik, cukup ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai IPK pada KD 3.8. Nah, KD 3.8 yaitu menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema al-hajj wal umroh dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal tasrif fi'il madi lughawi, yang mana IPK-nya yaitu 3.8.1 mengidentifikasi fakta dan teks yang didengar tentang al-hajj wal umroh. Kemudian yang selanjutnya 3.8.2 yaitu melengkapi kalimat dengan fakta yang terdapat dalam teks yang dibaca tentang al-umroh ma'a usroti. Nah, mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai IPK pada KD 3.8 ini? Baik, cukup ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai IPK pada KD 4.7. Nah, KD 4.7 ini yaitu mendemonstrasikan tindak tutur menyatakan dan menanyakan tindakan kejadian pada masa lampau dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari tasrif fi'il madi lughawi baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, yang mana IPK-nya yaitu di sini ada 9. Nah, 4.7.1 yaitu menyalin mufrodat yang didengar terkait tema al-hajj wal umroh. Kemudian 4.7.2 yaitu mengulangi bunyi kosakata dan ungkapan dalam teks tentang al-hajj wal umroh. Kemudian 4.7.3 yaitu melafalkan teks bacaan tentang al-hajj wal umroh. Kemudian yang selanjutnya 4.7.4 menyusun kalimat berdasarkan kata yang sudah tersedia. Kemudian IPK yang selanjutnya yaitu 4.7.5. Mohon maaf, 4.7.6 yaitu membuat teks sebuah teks secara mandiri. Kemudian yang selanjutnya 4.7.7 yaitu mempraktekkan percakapan sesuai dengan contoh yang ada. Kemudian yang selanjutnya 4.7.8 mempraktekkan tindak tutur dalam percakapan secara mandiri sesuai gambar yang sudah dipilih. Kemudian yang terakhir yaitu 4.7.9 mempraktekkan tindak tutur dalam percakapan secara mandiri
tentang al-hajj wal umroh. Nah, mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai indikator indikator pencapaian kompetensi pada KD 4.7 ini? Baik, cukup ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai indikator pencapaian kompetensi pada KD 4.8. Yang mana KD 4.8 ini yaitu menilai hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema al-hajj wal umroh dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, tasrif, fi'il madi lugawi, baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, IPK-nya yaitu 4.8.1 menunjukkan ketepatan bentuk, makna, dan fungsi tasrif fi'il madi lugawi dari teks lisan yang telah dipraktekkan oleh temannya. Kemudian yang selanjutnya 4.8.2 menunjukkan ketepatan bentuk, makna, dan fungsi tasrif fi'il madi lugawi dari teks yang ditulis oleh teman. Nah, mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai IPK pada KD 4.8 ini? Baik, cukup ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.